Pria itu bertarung dalam duel maut, melawan monster misterius di tengah kegelapan. Lewat perjuangan berdarah, ia akhirnya menang dan membuktikan taringnya sebagai petarung tunggal. Namun, bentakan kasar menyeretnya kembali saat para hunter sedang menggempur monster raksasa. Bukannya pujian, ia justru dimaki agar segera memunguti barang jarahan milik mereka semua. Dengan tubuh gemetar penuh ketakutan, ia hanya bisa menunduk sambil menggumamkan permohonan maaf. Tanpa ampun mereka mengutuknya, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Meratapi nasib dari kejauhan, dunia berubah sejak gerbang abyss terbuka, mengubah dongeng monster menjadi kenyataan yang mengerikan. Di ambang kehancuran, umat manusia justru membangkitkan kekuatan transendental melampaui logika manusia biasa. Berbekal anugerah tersebut, satria modern mulai memukul mundur ancaman yang mengintai peradaban mereka. Tak lagi sekadar bertahan, kini umat manusia telah melangkah lebih jauh, mendominasi kegelapan. Langkah mereka sekarang berani menapak ke jantung abyss, wilayah terlarang yang sebelumnya tak tersentuh. Prestasi tak lagi berarti. Kini dunia hanya memuja sistem ranking sebagai penentu kemewahan hidup. Namun, nasib sang protagonis kita justru sangat kontras dengan gemerlapnya dunia para hunter. Ia hanyalah seorang porter rendahan, budak yang tugasnya cuma mengumpulkan barang jarahan milik orang. Meski sudah berusia 35 tahun, ia belum awakening, bahkan tak punya jendela status. Ia sangat mendambakan kekuatan, memimpikan hidup mewah yang selama ini hanya menjadi angan-angan kosong. Saat berbalik untuk melapor, yang tersisa hanyalah hamparan mayat kawanannya yang bersimbah darah segar. Tiba-tiba, suara iblis menggetarkan jiwa berbisik pelan, mengabarkan bahwa ajal kini tengah mengincarnya tajam. Di hadapannya, berdirilah sang penguasa neraka peringkat Triple S, Asmodeus, dengan aura yang mencekik. Ia mencoba menghunus belati karatan, namun sang iblis bergerak jauh lebih cepat dari kedipan. Hanya dengan satu gerakan ringan, tangan pria itu hancur berkeping-keping, seolah hanya ranting kering. Naungan pilu pecah di udara saat sang iblis kembali mengangkat jarinya dengan penuh penghinaan. Sambaran petir hitam melesat menghancurkan kepalanya, hingga darah segar mengalir deras membasahi tanah gersang. Di ambang maut, pria itu hanya bisa meratapi betapa hinanya akhir dari kehidupan tragisnya. Inikah ajalku, pikirnya, saat kilasan memori penderitaan masa lalu mulai membanjiri benak yang gelap. Kenangan pahit tentang orang tua, hingga perundungan sebagai sampah, kembali menghujam ulu hatinya. Dalam saat darah menyentuh bumi, suara misterius menggema mengumumkan bahwa syarat kebangkitan rahasia telah terpenuhi. Di tengah kegelapan maut, muncul sesosok entitas misterius berwujud manusia dengan aura sangat agung. Ia terperangah, tak percaya, saat melihat jasadnya sendiri tergeletak tak bernyawa di bawah sana. Sang monster agung, Asmodeus, kini membeku tak berkutik seolah-olah aliran waktu telah berhenti total. Abaikan kroco itu, ucap entitas itu tenang, memancing pertanyaan gemetar tentang jati diri aslinya. Dengan senyum tipis yang misterius, makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai sosok berjuluk King. King memintanya jangan khawatir, karena mulai detik ini, ia akan menganugerahkan sebuah otoritas mutlak. Ia terheran, bertanya-tanya kekuatan apa yang sanggup membuat monster kelas bencana bertekuk lutut. Ketakutan. Namun sosok asing itu hanya tersenyum dan berkata bahwa semua keraguan akan terjawab sederhana. Aku memilihmu karena aku terkesan dengan tekadmu yang tak pernah padam. Meski terus diinjak, jangan harapkan keajaiban kedua, tegas King, sembari menyalurkan kekuatan dahsyat yang akan mengubah takdirnya. Dalam kondisi syok berat, pria itu berteriak menuntut penjelasan sebelum seluruh kekuatan menelan tubuhnya. King hanya tertawa pelan, menyuruhnya bersabar karena semua kebenaran akan terungkap setelah waktunya tiba. Sebelum monster lain menerjang, tubuh pria itu lenyap seketika ditelan cahaya putih yang menyilaukan.
Perlahan, sayup-sayup, suara manusia mulai terdengar, memaksanya membuka kelopak mata yang terasa sangat berat. Bukannya sambutan hangat, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya sesaat setelah ia terbangun kembali. Ia terbelalak melihat wajah-wajah yang sangat ia kenali. Bertanya-tanya, kekacauan apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin perundung SMA-nya ada di sini? Padahal ia yakin baru saja sekarat di Abyss. Tiba-tiba, jendela status biru muncul menampilkan nama Kim Tae-hyung, usia 19 tahun, peringkat F, kembali ke usia 19 tahun. Artinya, ia telah melintasi waktu 16 tahun ke masa lalu. Di tengah kebingungan, tamparan keras mendarat di wajahnya. Bukannya takut, tawa gila justru meledak dari bibirnya. Para perundung tertegun melihatnya. Tanpa aba-aba, ia membalas dengan satu hantaman keras yang sangat menghancurkan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak lagi berdiam diri dan memilih untuk menyerang balik. Kim menyeringai, puas. Ia baru saja menyadari satu keajaiban, bahwa dirinya telah menjadi seorang Awoken. Hyuku terkapar tak berdaya di lantai atap, sementara atmosfer di sana berubah menjadi sangat mencekam. Sambil mengusap pipinya, Kim Tae-hyun bersiap melumat dua pengganggu lain yang kini menyerbunya. Secara bersamaan, keduanya bukan manusia biasa. Satu lawan mulai mengobarkan api mematikan dari telapak tangannya, sementara yang lain membekukan udara dengan es. Kim menghindar lincah, lalu menghantam dagu lawan dengan telak. Kim menyarangkan tendangan ke perut lawan satunya. Tatapannya kini menajam, penuh konsentrasi dan tekad membara. Di dalam benaknya terbayang penderitaan 35 tahun hidup sebagai manusia biasa yang tak pernah mengalami awakening. Ia telah menguasai segala ilmu tempur, mulai dari taktik monster hingga keahlian kendo dan panahan tingkat tinggi. Itulah alasannya Kim sangat yakin takkan kalah dari perundung amatir yang bahkan tak paham dasar-dasar pertarungan ini. Dua lawan menerjang maju, namun Kim dengan mudah menangkis dan mendaratkan pukulan-pukulan presisi ke arah mereka. Keduanya tumbang seketika. Kim mengatur napasnya sambil menatap rendah tubuh-tubuh yang sudah terkapar di bawah. Sambil tersenyum tipis, ia bergumam harus segera menempa kembali fisik tubuhnya ke kondisi puncak. Tiba-tiba Hiu bangkit dengan nada meremehkan. Ia tak percaya pecundang seperti Kim bisa mendapatkan awakening. Dengan penuh kemarahan, ia memaki Kim. Seketika, seluruh tubuh Hiu berubah mengeras menjadi lapisan batu kokoh. Itulah kemampuan Stone Skin. Kekuatan peringkat C yang menyelimuti kulitnya dengan pelindung batu yang sangat keras. Hiu melancarkan pukulan batu yang mematikan. Beruntung, insting tempur Kim membuatnya mampu menghindar dengan sangat cepat. Serangan Hiu tak berhenti. Ia terus membombardir Kim dengan pukulan beruntun yang hampir saja mengenainya. Tiba-tiba Hiu melompat tinggi, berusaha menghancurkan Kim dengan hantaman kedua tinju batunya. Secara bersamaan, ledakan dahsyat tercipta dari serangan itu, hingga membuat seluruh permukaan atap bangunan bergetar hebat. Saat kabut debu mulai menipis, terlihat sosok Kim yang ternyata berhasil lolos dari maut tersebut. Tanpa disadari, ia sudah berada tepat di belakang lawan, siap untuk meluncurkan serangan balasan mematikan. Menyadari keberadaan Kim, Hiu menoleh panik. Namun saat itulah tinju Kim menghantam wajahnya dengan kekuatan penuh. Kim bersiap memukul lagi. Namun, ia terkejut. Serangannya tertahan karena Hiu telah melapisi wajahnya dengan batu. Tak memberi celah, Hiu langsung membalas dan berhasil menghantam tubuh Kim hingga terpental sangat jauh. Tubuh Kim menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah retakan yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampak serangan itu. Hiu mendekat dengan sombong. Ia mengejek bahwa sampah seperti Kim harusnya sadar akan batas kemampuannya. Ia menantang, apakah Kim akan kabur lagi atau berani bertarung menggunakan kekuatan barunya yang lemah itu.
sambil terbaring di tanah. Kim teringat kembali bahwa setiap awaken memiliki klasifikasi skill dan tingkatan peringkat yang berbeda. Dari peringkat F yang lemah hingga peringkat S yang setara. Dewa, kekuatan fisik mereka meningkat drastis. Namun, Kim menyadari bahwa kemampuan miliknya saat ini adalah sesuatu yang sangat tabu dan langka. Sebuah skill bernama Predation. Sayangnya, saat ini kemampuannya masih berada di tingkatan peringkat terendah. Ia pun sadar bahwa secara logika, dirinya mustahil bisa menang melawan pengguna peringkat C. Tapi tiba-tiba, aura kegelapan menyelimuti tubuh Kim, membangkitkan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan. Hiu terkesiap bertanya-tanya. Ia sulit mempercayai tekanan besar yang keluar dari sosok yang ia anggap remeh. Kim menatap kedua tangannya yang kini berasap cahaya merah. Di dalam hati, ia bertanya penuh keraguan. Apakah ini yang disebut sebagai skill predation? Ia merasakan aliran energi sihir bergerak sesuai kehendaknya. Melihat itu, Hiu langsung bergerak maju menyerang lagi. Pikirannya dipenuhi nafsu membunuh. Ia yakin segalanya akan berakhir jika ia berhasil melenyapkan Kim sekarang juga. Kim mengulurkan tangan berbalut kabut merah, melepaskan gelombang cahaya penghancur yang mematikan. Huksu gemetar hebat. Kekuatan itu melampaui miliknya, membuat zirah batunya hancur berkeping-keping tanpa ampun. Benang cahaya merah melilit tubuh Huksu, melahap seluruh pertahanan batunya hingga lenyap tak berbekas. Sejenak kemudian, asap tebal menyelimuti medan perang, diiringi debu dan puing yang berterbangan ke segala arah. Di sana, Huksu terkapar hangus dan tak berdaya, jatuh tersungkur tepat di hadapan kaki Kim. Tiba-tiba, layar sistem muncul, memberitahukan bahwa skill Predation telah berhasil diaktifkan sepenuhnya. Sebagai hadiah karena telah menumbangkan mangsanya, peringkat Kim pun melonjak naik dengan drastis. Lapis batu kini menyelimuti tangan Kim. Ia telah mencuri skill Stone Skin milik Huksu secara permanen. Tak lama kemudian di klinik, perawat terperangah melihat Kim datang menggendong para perundungnya sendirian. Walau nyaris ambruk karena kelelahan luar biasa, Kim masih memaksakan diri untuk menyapa sang perawat. Menyaksikan pemandangan gila itu, sang perawat tak mampu menahan teriakan histeris karena sangat terkejut. Usai pertempuran, Kim memutuskan membawa mereka ke klinik agar segera ditangani oleh kemampuan medis. Saat perawat bertanya mengapa luka mereka begitu mengerikan, Kim berbohong dengan tenang, mengaku mereka terjatuh dari tangga sebelum ia melangkah pergi, menyusuri jalan. Pikirannya berkecamuk, namun ada rasa lega. Akhirnya, ia berhasil bangkit dan menuntaskan dendam pada Huksu. Tapi, satu misteri menghantui. Skill Predation terasa seperti akar berduri yang melilit jiwanya. Dalam spiral, peringkat yang dulu mustahil diraih meski berlatih bertahun-tahun, kini meledak hanya dalam satu malam saja. Walaupun sistem masih mencatatnya sebagai rank F, kekuatan aslinya kini sudah jauh melampaui para hunter. Peringkat C, ia mampu merampas skill lawan yang tumbang sambil menaiki tangga. Kepalanya dipenuhi ribuan teka-teki besar. Mengapa sosok King memberinya anugerah ini? Dan untuk apa ia dikirim kembali ke masa lalu? Berbagai tanya terus berputar tanpa henti di benaknya. Di balik keraguan, tatapannya menajam. Ada misi yang harus tuntas. Kini, ia sudah berdiri di depan gerbang rumah. Saatnya mengungkap rahasia di balik kekuatan Predation yang mengerikan ini. Sejak orang tuanya tiada, Kim hidup bersama pamannya. Bayangan wajah keluarga itu melintas di benaknya. Namun di ruang tamu, Kim terkejut melihat sosok asing duduk dengan santai di kursinya. Dua pria bertopeng berjaga di sisinya, sementara seorang anak sibuk memunguti uang yang berhamburan di lantai. Bocah itu tersentak melihat kemunculan Kim Jong tiba-tiba. Kim bertanya, mengapa Jae-yang tak di sekolah? Namun, matanya langsung tertuju pada tumpukan uang di lantai. Amarahnya meledak dalam diam, mengutuk Jae-yang sebagai bajingan yang tak tahu diri.
Ia ingat betul, bahkan di masa lalu, Jeang selalu bergaul akrab dengan para perundung sialan itu. Bocah itu sering mencuri uang rumah, dan tak henti-hentinya memicu masalah yang merepotkan. Jeang berbisik pada pria yang kini bangkit berdiri. Dengan nada angkuh, pria itu mengancam Kim agar tak ikut campur. Ia bahkan berani menghina Kim karena statusnya yang dianggap belum bangkit sepenuhnya. Kim menatapnya dengan tatapan dingin, sebelum sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Tanpa kata, Kim menghantam wajahnya. Pria itu terkapar dan terbatuk darah saat menghantam lantai dengan keras. Jeang dan dua pengawal bertopeng itu ternganga, tak percaya melihat kekuatan Kim Jong mengerikan. Kim langsung menindih tubuh pria itu, bersiap untuk mendaratkan serangan penghancur berikutnya tanpa ampun. Tinjunya nyaris menghancurkan wajah lawan, membuat pria itu berteriak ketakutan minta ampun. Tunggu, berhenti. Tak peduli, Kim terus bergerak dan segera mengaktifkan skill predation miliknya. Namun kekecewaan muncul saat sistem memberi peringatan bahwa fungsi predation tak bisa digunakan sekarang. Pria di bawahnya menatap Kim dengan tatapan yang dipenuhi rasa takut sekaligus bingung. Melihat celah, pria itu membalas dengan tinju keras. Kim mengerang saat tubuhnya terlempar menghantam lantai ruangan. Sementara itu, dua pria bertopeng lainnya segera memasang kuda-kuda tempur. Sinkronisasi serangan yang mereka tunjukkan sungguh sangat mematikan. Satu musuh mengunci pergerakan, lainnya menebar racun tingkat C, sementara sang pemimpin mengaktifkan kutukan pendarahan. Tanpa ampun, ketiganya menerjang ke arah Kim yang tengah berjuang keras untuk bangkit kembali. Saat ia mendongak, pandangannya dikejutkan oleh kilatan cahaya menyilaukan yang tiba-tiba meledak di seluruh ruangan. Di tengah kepulan asap ungu pekat, sosok pemimpin kelompok itu berdiri dengan aura penuh kejahatan. Dengan nada sombong, ia mencemooh Kim yang dianggapnya hanya berpura-pura menjadi seorang petarung yang terbangun. Namun, keangkuhan itu seketika sirna berganti keraguan saat ia menyaksikan fenomena mustahil di depan matanya. Di balik kabut asap yang tebal, siluet tubuh Kim justru berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Layar sistem muncul, mengonfirmasi bahwa serangan pengunci, racun, serta pendarahan telah berhasil dideteksi dan diaktifkan. Meski area tersebut luluh lantak, tubuh Kim tetap berdiri kokoh, sembari memancarkan cahaya aura yang luar biasa. Notifikasi sistem memberitahu bahwa berkat kekuatan misterius, ia sukses menahan dampak mematikan dari ketiga kemampuan musuh. Perlahan tapi pasti, tangan Kim mulai dilapisi batuan legendaris berkat aktivasi dari kemampuan kulit batu. Ia menyeringai kecil, menyadari bahwa kekuatan pasifnya justru bangkit untuk menetralkan serangan lawan di saat kritis. Meski belum memahami sepenuhnya sumber kekuatan ini, Kim merasakan adrenalin yang mulai mengalir deras di tubuhnya. Tatapan tajamnya kini mengunci sang pemimpin kelompok yang hanya bisa terpaku dengan ekspresi penuh ketakutan. Ketakutan. Dalam sekejap, pukulan tangan batu Kim menghantam keras hingga membuat pemimpin itu terhempas hebat ke lantai. Kim menatap tangannya dengan puas, merasakan betapa dahsyatnya potensi kekuatan baru yang kini ia miliki. Taehyun menatap dingin tubuh-tubuh yang terkapar, sembari merenungkan dua rahasia penting yang baru saja ia pelajari. Pertama, mengenai jendela status misterius yang sejatinya hanya bisa diakses oleh mereka yang terpilih secara khusus. Ia menyadari bahwa meski informasinya sangat mendetail, masih banyak misteri yang sengaja disembunyikan oleh sistem. Mana miliknya tidak berkurang sedikit pun, mengindikasikan adanya faktor lain selain energi mana yang mempengaruhi kemampuannya. Selain itu, terdapat efek pasif tersembunyi dari kemampuan predasi yang mampu menetralkan segala jenis kondisi racun. Sebuah rahasia besar yang anehnya sama sekali tidak tertulis di dalam deskripsi resmi kemampuan miliknya tersebut. Sambil berpikir keras,
Ia berencana untuk membuktikan kebenaran dugaannya itu secara perlahan, namun pasti. Tepat pada saat itu, ia mendapati Jae-young sedang membungkuk ketakutan di hadapan sosok Taehyun yang perkasa. Dengan penuh semangat, Jae-young memohon ampun setelah menyaksikan kehebatan luar biasa yang dimiliki oleh sepupunya tersebut. Jae-young bahkan bersumpah akan melakukan hal menjijikkan seperti menggonggong bagaikan seekor anjing demi mendapatkan maaf. Ia menyatakan kesiapannya untuk melakukan perintah apapun yang diinginkan oleh Taehyun mulai saat ini juga. Rasa muak terlihat jelas di wajah Taehyun saat mendengar Jae-young benar-benar mulai menggonggong layaknya seekor binatang. Namun, perhatiannya segera teralihkan oleh firasat buruk mengenai sebuah kejadian besar yang akan segera berlangsung. Langit mulai dibayangi entitas merah raksasa bermata empat. Tepat saat Taehyun memutuskan untuk memaafkan Jae-young sementara, Jae-young merasa sangat antusias. Tanpa menyadari Taehyun menginginkan imbalan berbahaya sebagai syarat untuk menebus kesalahannya. Hamparan awan gelap yang mencekam seketika menyelimuti langit, membawa aura kematian yang sangat kuat. Di depan gerbang terlarang, seorang pria berjas dan dua wanita tampak sedang mengawasi area berbahaya tersebut. Dengan tatapan penuh kewaspadaan, mereka mulai menganalisis situasi gawat yang tengah terjadi di hadapan mereka. Mereka segera menyadari bahwa sebuah gerbang telah pecah, melepaskan kawanan monster haus darah dari dimensi lain. Pecahnya gerbang adalah fenomena mematikan di mana monster muncul akibat terbukanya jalan pintas menuju jurang abis. Jika dibiarkan begitu saja, peristiwa ini akan segera memicu bencana penjara bawah tanah yang sangat menghancurkan. Pria itu bergumam bahwa sudah 10 tahun berlalu sejak tragedi terakhir. Namun kini gerbang maut muncul kembali. Melihat jenis monsternya, salah satu wanita memperingatkan bahwa kehancuran total hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Dalam kepanikan yang mendalam, ia bertanya, apakah evakuasi penduduk di sekitar area tersebut harus segera dilaksanakan? Seseorang menyahut dengan tenang bahwa tindakan evakuasi tersebut sama sekali tidak diperlukan. Untuk saat ini, dengan rasa percaya diri tinggi, ia mengandalkan kekuatan pelindung miliknya yang diklaim sangat sulit ditembus. Pengalang tingkat B ini seharusnya sanggup menahan monster dari gerbang tingkat C yang level kekuatannya jauh di bawah. Namun secara mengejutkan, pelindung itu hancur berkeping-keping dan kawanan monster mulai merangkak keluar secara masif. Para pemburu wanita itu panik. Suara mereka gemetar hebat saat memanggil sang kapten. Tanpa ragu, sang pemimpin berputar dan meluncurkan tendangan maut yang menyapu bersih kawanan monster. Dengan nada dingin, ia mengingatkan mereka bahwa sebagai petarung peringkat B, kekacauan sepele ini harusnya bukan masalah besar. Sementara itu, Jae dan Taehyun tampak bergegas di kejauhan. Taehyun risih dipanggil Pak oleh Young. Baginya, gate break kali ini hanyalah ancaman peringkat C rendah dengan penjagaan para peringkat B di sana. Monster lemah seperti itu harusnya bisa dihabisi dengan mudah. Tapi itu kalau dugaannya benar. Kata-kata Taehyun seketika membuat bulu kuduk Jae-young merinding ketakutan. Di zona terlarang, bangkai-bangkai monster menumpuk, layaknya gunung mayat yang mengerikan. Pria berjas rapi mengamati tumpukan itu, merasakan aura janggal yang menyelimuti seluruh area. Ia tak habis pikir, bagaimana bisa monster rendahan menghancurkan barrier peringkat B miliknya. Dengan mudah, sebuah firasat buruk muncul. Mungkinkah luapan mana di sini jauh melampaui level yang terdeteksi? Dari dalam kegelapan portal, muncul makhluk-makhluk dengan rupa yang sangat mengerikan. Namun, sesosok raksasa dengan deretan taring tajam mencuat keluar, mendominasi seluruh pandangan. Semua mata terpaku pada monster itu saat ia terus mencoba mengoyak penghalang pelindung. Dengan mulut menganga, raungan dahsyatnya memecah kesunyian. Makhluk sialan apa itu? Pekiknya. Panik belum sempat terjawab
Satu hantaman keras akhirnya membuat perisai itu hancur berkeping-keping. Portal terbuka lebar. Gelombang monster menyerbu masuk, diiringi teriakan sang raksasa yang menggetarkan jiwa. Itulah ogre raksasa, predator puncak yang menyandang status ancaman peringkat A. Kengerian melanda saat sadar bahwa ini bukan sekadar peringkat C, melainkan malapetaka peringkat A yang mematikan. Seketika, kobaran api menyambar hebat, menghapus seluruh pemandangan di depannya. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang area itu. Sementara Jiang tetap mengoceh di tengah pelariannya. Mungkinkah prediksi Taihyun akurat? Tapi dari mana dia mendapat informasi sesempurna itu? Tentu saja Taihyun tak mungkin mengaku kalau ia adalah seorang regresor yang telah melintasi waktu. Jiang mencoba tenang, mengira para petinggi sudah mengendalikan situasi karena tak ada evakuasi, hanya insting. Jawab Taihyun singkat, membuat Jiang semakin terjebak dalam kebingungan. Meski Taihyun beralasan, itu cuma firasat. Jiang tahu betul kalau pria itu sedang menyembunyikan sesuatu. Amarah Jiang hampir meledak, namun seketika terhenti oleh jeritan histeris yang membelah udara. Warga sipil berlari kalang kabut, dikejar oleh haus darah para monster yang mulai mendekat. "Gate! Break!" Teriakan itu menggema di tengah kekacauan, mengubah kota menjadi neraka dalam sekejap. Wajah Jiang memucat pasi. Pikirannya mendadak kosong saat melihat maut di depan mata. Berbeda dengan Taihyun, ia tetap tenang dan menuntut Jiang untuk segera menjalankan rencana awal. Dengan tubuh yang mulai mengeras seperti batu, Taihyun bersiap menyapu bersih monster-monster itu sendirian. Di saat yang sama, dari puncak gedung pencakar langit, seorang pria menatap gemerlap kota dengan tatapan penuh beban. Laporan masuk, gate yang dikira peringkat C lemah kini telah bermutasi menjadi bencana besar. Statusnya naik ke peringkat A. Sialnya, tak ada bala bantuan, karena semua pemburu sedang terjebak di abis. Pria itu berbalik dengan raut wajah tegang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Harapan mereka kini hanya bertumpu pada satu sosok awakener peringkat A yang tersisa di kota ini. Dia adalah An Hunsu, sang pemilik pedang legendaris Blade of Lune. Dari peringkat A, An Hunsu tertunduk lesu. Air matanya jatuh saat ia membulatkan tekad yang teramat berat. "Tunggu aku!" teriaknya. Namun tiba-tiba, jendela sistem muncul memperlihatkan skill unik. Sindrom Kelas 8. Para pecinta anime pasti sudah tidak asing dengan istilah Chunibyo yang sangat unik ini. Bogem mentah menghantam kepala monster, disusul serangan telak yang membuat lawan-lawannya langsung terkapar. Begitu monster terakhir tumbang, bersimbah darah di atas tanah, badai merah raksasa meledak dari tangannya, mencabik-cabik tubuh monster hingga menjadi serpihan debu. Senyum puas tersungging di wajahnya. Terbukti sudah, kegagalan proses predation selama ini hanyalah akibat dari faktor kelelahan fisik semata. Saat ini tingkat fatigue miliknya mencapai 52%. Jika menyentuh angka 70%, kemampuannya akan terkunci total. Selama ini, mana dianggap sebagai kunci utama. Namun, ada satu variabel krusial lain yang seringkali terabaikan dalam pertempuran. Kelelahan fisik ternyata memegang kendali yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Angka kelelahan ini akan terus merangkak naik setiap kali ia merapal skill atau melakukan pergerakan fisik yang intens. Semakin lelah, kekuatannya kian melemah, dan tubuhnya terasa seberat timah. Situasi ini benar-benar menyulitkan strategi pertempuran yang sedang ia susun. Namun, di tengah kepungan batas itu, Kim menemukan sebuah celah rahasia yang sangat krusial. Dengan menyerap bangkai monster yang sudah mati, ia mampu memulihkan mana secara instan tanpa perlu mengorbankan apapun. Hal ini dimungkinkan karena target sudah tak bernyawa
sehingga tidak ada lagi resistensi energi yang menguras tenaga saat proses penyaluran. Alhasil, proses pemangsaan pun berjalan sempurna, memberinya asupan mana cuma-cuma tanpa membebani tubuhnya sedikit pun. Peringkat skill predation dan stone skin miliknya naik dari I ke D. Semakin sering ia memangsa, kian kuat pula potensinya. Potensi pertumbuhannya kini terasa tak terbatas, membentang luas di hadapan matanya seperti jalan menuju puncak. Ia mulai membayangkan, jika ritme perkembangan yang luar biasa ini terus berlanjut tanpa hambatan, maka gelar peringkat SSS atau bahkan menjadi peringkat SSS pertama di dunia bukanlah sekadar mimpi belaka bagi dirinya. Tugas tuntas. Saat hendak menemui Jong, tiba-tiba hawa keberadaan yang sangat mengerikan muncul tepat di belakang punggungnya. Dalam sekejap mata, sesosok monster raksasa jatuh menghantam tanah, menciptakan dentuman keras yang memekakkan telinga. Seorang pendekar pedang muncul, menyebut monster itu makhluk menjijikkan, sambil bersumpah akan membalas nyawa para korban yang telah gugur. Dengan semangat yang berkobar-kobar, pria asing itu pun mulai memperkenalkan identitasnya secara dramatis di hadapan monster tersebut. Dialah An Hunso, sang pejuang keadilan sejati. Di sisi lain, Taeyun hanya bisa mematung dalam kebingungan melihat aksi pria itu. Sang ogre meraung dahsyat, mengangkat kepalan tangannya yang masif, siap meratakan apapun yang ada di depannya. Tanpa ampun, tanpa gentar, Hunso melesat. Tebasan pedangnya memancarkan hujan cahaya berbentuk perlian yang menghujam telak tubuh sang monster raksasa. Ledakan hebat pun pecah di tengah kota, menyapu segala kehancuran dengan kekuatan cahaya yang sangat luar biasa dahsyat. Kyun terperangah. Bagaimana mungkin monster peringkat A yang begitu mengerikan bisa ditumbangkan dengan begitu mudah oleh pria asing tersebut? Pria itu pastilah sang awakener peringkat A legendaris, pahlawan tunggal yang berhasil menghentikan insiden break di garis waktu sebelumnya. Kini, ia menyaksikan sendiri bahwa rumor tentang kekuatan tak tertandingi pria itu memang benar adanya dan sangat mengerikan. An Hunso tersenyum konyol, berpose bangga karena pedang keadilannya berhasil mengakhiri nyawa monster bodoh tersebut secara jantan. Namun, sebuah pertanyaan muncul di benak Taeyun. Mengapa pahlawan sekuat dia tiba-tiba menampakkan diri di wilayah ini secara mendadak? Seingatnya, sebelum ia melakukan regresi, Hunso seharusnya berada di sisi lain kota untuk menghadapi pertarungan sengit yang berbeda. Di sana, Hunso tampak tertunduk diam, memanjatkan doa tulus bagi jiwa para warga yang telah menjadi korban keganasan monster. Namun, tepat saat Taeyun sedang mengamati gerak-gerik Hunso dengan penuh rasa penasaran, sebuah notifikasi sistem berkedip secara tak terduga. Seorang pria botak muncul dari bayangan dan menikam dada Hunso dari belakang. Darah segar muncrat dari mulut Hunso. Dengan tatapan tak percaya, ia terbatuk dan mengerang lirih. Apa yang terjadi? Sambil menyeringai licik, si penyerang bersorak puas karena berhasil menjebak sang pahlawan di tengah puing-puing kota yang telah hancur. Namun uniknya, di sudut lain kota, sebuah pasar pakaian tampak masih utuh, seolah tak tersentuh oleh kekacauan perang tersebut. Di sana, Jiang sedang terpaku memperhatikan seorang perawat yang tengah terlelap pulas di atas sofa dengan sangat tenang. Keringat dingin mengucur. Jiang bimbang dalam hati, meragukan apakah tindakan yang ia lakukan ini sudah benar atau justru sebaliknya. Ia teringat peringatan Taeyun bahwa maut akan menjemput banyak orang, termasuk sang perawat sekolah mereka, Choi Nayu. Taeyun menjelaskan bahwa jiwa mulia perawat itu akan membawanya pada kematian karena ia lebih memilih menolong orang lain. Jiang, bisakah kau membuat seseorang tertidur dengan kemampuan unikmu itu? Tanya Taeyun saat itu dengan nada yang sangat serius. Setelah mengiyakan,
Jiang pun diberi instruksi untuk menidurkan sang perawat dan segera membawanya menuju tempat yang paling aman. Sisanya, biar Tai Yun yang urus sendiri. Kini, Jiang hanya bisa terus menjaga Choi Na-yung yang masih terbuai dalam mimpi. Rasa penasaran mulai menggelitiknya. Bagaimana bisa sepupunya itu tiba-tiba mengetahui segala kejadian di masa depan secara sangat detail. Sebuah pemikiran gila melintas. Namun, itulah satu-satunya penjelasan yang terasa paling masuk akal di kepalanya. Saat ini, jangan-jangan sepupunya telah bangkit sebagai seorang Awakener yang memiliki kemampuan sakti untuk mengintip takdir dan masa depan. Sungguh kemampuan yang luar biasa mengagumkan. Sementara itu, mari kita kembali melihat aksi sang karakter utama, Kim Tae-yun. Hanya makian yang keluar saat ia menyaksikan pemandangan itu. Anhu meringis kesakitan menghadapi sang eksekutor berdarah dingin. Sambil menyeringai jahat, pria itu mengejek Anhu yang masih bernapas. Dia mencemooh kekuatan kelas A sebelum tertawa menikmati perburuan ini. Dia adalah Han Sang-do, villain peringkat B dengan kemampuan stealth mematikan. Di dunia ini, monster manusia penyalahguna kekuatan disebut sebagai villain. Han Sang-do adalah predator yang nyata. Psikopat ini gemar membantai demi kepuasan batin selama insiden gerbang. Kim tertegun, sebab di masa lalu, takdir mereka tak bersilangan. Masa depan berubah. Anhu murka menyadari lawannya adalah sampah villain. Pedang terhunus. Ia bersumpah akan menghukum sang pembantai secara langsung. Langkahnya terhenti saat raungan ogre raksasa membelah sunyi. Atensi mereka terpecah ketika getaran raungan monster itu menghempaskan mereka. Tinju maut ogre menghantam bumi hingga menciptakan ledakan dahsyat. Beruntung, Hungsu dan Han Sang-do berhasil menghindar tepat waktu. Han Sang-do membiarkan Hungsu dikoyak ogre dan segera mencari mangsa baru. Tatapan haus darahnya kini terkunci pada Kim yang sedang diincarnya. Tanpa peringatan, ia menerjang cepat ke arah Kim yang terlihat lengah bila pedang hampir menyayat leher saat ia berteriak menyuruh Kim mati. Namun, armor batu melindungi leher Kim sebelum ia meluncurkan tendangan. Sang-do mendesis geram menyadari lawannya bukanlah manusia biasa. Kim menyebut identitasnya, membuat villain peringkat B itu seketika waspada. Jadi kau si gila yang hobi membunuh dari balik bayangan? Kim tersenyum. Kepalan batunya beradu keras dengan pedang tajam Sang-do. Sang-do menikmati pertarungan ini dengan serangan yang bertubi-tubi. Bila pedangnya terus mengincar nyawa Kim secara agresif tanpa henti. Kim bertahan kokoh sebelum memukul mundur sang villain beberapa langkah. Sang-do memuji teknik Kim yang mampu mematahkan ketajaman pedang miliknya. Ia mengakui pengetahuan Kim, namun memperingatkan bahwa itu bukanlah kemenangan. Dunia tak akan tunduk pada rencanamu. Bisik Sang-do memberi nasihat kejam. Seketika, sosok Han Sang-do lenyap tanpa jejak. Kim bersiaga penuh menghadapi sang pembunuh yang bersembunyi dalam bayangan. Ia memutar tubuh menghantam angin demi membuktikan kekebalan pertahanan batunya. Sial, Sang-do ternyata sudah berdiri tepat di belakang punggungnya. Kau terlalu percaya diri, bisik Sang-do pada Kim Jong mematung. Kim menangkis, namun darah segar mengucur dari lengan batunya yang retak. Tawa ejekan pecah saat Sang-do bersiap melakukan serangan fatal berikutnya. Sudah tak terhitung orang sombong sepertimu yang mati di tanganku. Ia bertanya sinis. Apakah rasa panik mulai merayapi hati Kim? Titik lemah terbuka. Kim kini dihujani serangan dari segala arah. Kim merintih. Sang-do mengejek bahwa setiap teknik pasti memiliki celah. Tebasan terakhir membuat Kim terkapar di lantai yang bersimbah darah. Napas Kim memburu hebat, menahan sakit. Di ambang batas, ia mulai menyadari kelemahan fatal stun skin. Guncangan kuat ternyata mampu menghancurkan struktur batu miliknya hingga hancur. Area yang hancur digantikan struktur batuan baru dengan ketahanan yang sangat rapuh. Kim menyadari
rencana busuk Sang Do. Sejak awal, tatapan pria itu memancarkan haus darah. Tapi Kim justru tersenyum. Sebuah pencerahan tentang teknik jarak dekat baru saja ia kuasai. Melawan Hunter peringkat B pun kini terasa mungkin. Ia menawarkan Sang Do untuk menyerah sekarang. Sang Do tertegun sejenak. Ia terbahak sinis, mengejek Kim yang dianggap sudah kehilangan kewarasan. Tanpa peringatan, ia melesat bak peluru ke arah Kim dengan kecepatan penuh. Kim bertanya, apakah Sang Do tahu tujuan aslinya? Seketika, kilasan merah menyala di mata Sang Do. Dengan dingin, Kim menyatakan tujuannya, merampas paksa kemampuan stealth milik Sang Do. Terkejut melihat kekuatan asli Kim, Sang Do segera mengaktifkan skill stealth untuk menghilang. Ia merasa tak tersentuh. Selama tak terlihat, tak ada serangan yang bisa mengenainya. Kim tetap tenang. Ia mengingatkan bahwa setiap kekuatan mutlak selalu memiliki celah fatal. Insting Kim menajam. Ia sepertinya telah menyadari sesuatu yang sangat krusial. Berbekal pengalaman memangsa monster, ia tahu ada mangsa yang pandai bersembunyi dari pandangan. Namun, skill predation selalu melahap mereka. Tak peduli seberapa jauh mereka lari bersembunyi. Raungan menyakitkan memecah kesunyian. Sang Do menjerit saat kegelapan mulai mencabik tubuhnya. Predation melumat habis keberadaannya. Fajar menyingsing, menyinari kota dengan cahaya keemasan. Hyung So terkapar tak berdaya di tanah, merutuki nasibnya yang tragis akibat luka tusukan. Meski dijuluki pahlawan tak terkalahkan, maut tetap mengintai tanpa memandang status sang satria. Tiba-tiba, seekor ogre raksasa muncul. Makhluk itu mengaum dahsyat, bersiap menghancurkan Hyung So seketika. Ledakan hebat mengguncang bumi. Debu dan reruntuhan beterbangan, menciptakan kekacauan yang luar biasa. Saat debu mulai menghilang, sosok ogre itu tampak gemetar karena kebingungan yang hebat. Tubuh Hyung So lenyap. Rupanya Kim menggunakan skill stealth untuk menyelamatkan nyawa kawan lamanya. Sinar mentari pagi perlahan mulai mengusir kegelapan malam yang penuh dengan pertumpahan darah. Pasangan suami istri itu terpaku tak percaya saat pintu rumah mereka terbuka lebar. Jahyong memanggil orang tuanya dengan haru. Kim memastikan keadaan pamannya baik-baik saja. Isak tangis pecah. Mereka bersyukur karena monster-monster itu tak menyentuh anak-anak tercinta mereka. Meski rumah mereka hancur berantakan, keselamatan keluarga adalah hal yang paling utama. Jahyong bersikeras bahwa semuanya aman-aman saja, bahkan memberi isyarat agar Kim ikut berbohong. Seseorang mematikan layar ponselnya. Berita mengabarkan bahwa peringatan gate break telah resmi dicabut. Selain itu, pemerintah masih mewaspadai adanya ancaman gate break susulan yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Sekolah diliburkan selama 1 minggu. Kabar para penyintas membuat masyarakat mulai merasa lega. Pria berjas dan para pengikutnya kini hanya bisa tertunduk lesu di koridor rumah sakit. Perawat Choi memberikan kesaksian kepada tim kepolisian bahwa ia terbangun di pusat perbelanjaan tanpa ingatan tentang kejadian mengerikan itu. Sementara itu, Hansu membuat pernyataan mengejutkan bahwa bukan ia yang mengalahkan Giant Ogre. Ia menegaskan bahwa ada pahlawan sejati yang bergerak di balik bayang-bayang selama ini. Namun, karena jasad ogre itu lenyap dan ancaman villain masih misterius, publik kian cemas. Sistem keamanan kota pun mulai dipertanyakan. Apakah sanggup menahan serangan di masa depan? Kim Tae-hyun mematikan ponselnya setelah melihat berita itu. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia merasa lega luar biasa karena identitas aslinya tetap terjaga dari sorotan kamera publik. Tae-hyun berdiri tegak di atas rel, menatap ke arah terowongan gelap yang penuh misteri. Jendela statusnya bersinar, menunjukkan 3 kemampuan baru yang baru saja ia peroleh paksa. Skill stealth, peringkat D, kini miliknya. Namun, Tae-hyun sadar
kendalinya belum sempurna sepenuhnya. Penggunaan skill secara sembarangan akan menguras mana dan memicu kelelahan secara drastis. Maka, dari itu, otaknya berputar mencari cara. Dan solusi terbaiknya, jatuh pada ramuan ajaib. Eliksir pemulih mana ini memang kunci untuk menghalau rasa lelah dalam sekejap. Tapi sial, harganya selangit. Taeyun tak punya pilihan selain berburu demi kepingan koin. Langkah kakinya terhenti di terowongan gelap yang tertimbun reruntuhan batu besar. Ia merangkak di celah sempit, satu-satunya jalan ilegal demi mendapatkan lisensi berburu. Usai bergelut dengan dinding yang menghimpit, ia tiba di sarang monster. Makhluk buas itu heran. Manusia lemah berani menginjakkan kaki di sana. Insting lapar mereka memuncak, berencana melumpuhkan Taeyun untuk dijadikan santapan malam. Mendengar ocehan itu, Taeyun tersenyum sinis, menyadari tingkat kecerdasan monster yang tak biasa. Sistem berdenting. Layar hologram muncul, menunjukkan identitas asli mereka. The Spider Sisters, Monster Rank B. Bagi Taeyun, sampah seperti mereka tak cukup menaikkan levelnya. Ia bergumam, apa harus melahap ratusan monster ini agar tujuannya tercapai? Hinaan itu memicu murka para saudari laba-laba, hingga mereka mendidih. Mereka kompak, menyemburkan racun ungu pekat, tepat ke arah Taeyun. Tawa ejekan pecah. Mereka menanti tubuh Taeyun kaku tak berdaya, terkena kelumpuhan. Seketika tawa itu bungkam. Target mereka berdiri kokoh, tanpa luka sedikit pun. Skill ketahanan telah aktif. Taeyun justru bersyukur racun mereka menjadi santapan kekuatannya. Ketakutan mulai menjalar. Salah satu dari mereka memohon untuk berhenti. Jerit kematian pun terdengar. Sistem menyatakan prediksi sempurna berhasil, dan kekuatan baru pun bangkit. Skill baru telah dikuasai. Kelumpuhan absolut di jantung kota. Gedung pencakar langit itu berdiri megah sebagai markas asosiasi Hunter. Penjagaan ketat menyambut di gerbang, sementara di dalam, suasana tegang menyelimuti para petinggi. Dialah Go Tai-wook, sosok berpengaruh yang menjabat sebagai wakil manajer asosiasi. Seorang player adalah manusia pilihan yang terbangun dengan kekuatan super untuk menaklukkan Abyss. Mereka adalah garda terdepan dalam pembersihan dungeon berbahaya. Hanya ada 5 satria inti yang berada di bawah naungan asosiasi pusat. 4 faksi raksasa berkuasa, Undivided yang perkasa, serta Alchemist, sang pengolah benda magis. Tak ketinggalan The Magicians, si pengendali sihir, dan Nightwalker sang penguasa informasi. Otoritas tertinggi yang mengatur seluruh faksi ini tetaplah Asosiasi Hunter Korea Selatan baru. Di sana berdirilah sang legenda, Yu Ayong, Master Guild Nightwalkers, berpangkat S-Rank. Di saat yang bersamaan, seorang pria muncul. Beliau adalah Jin Hui, sang ketua asosiasi yang menyambut dengan penuh wibawa. Hawa keberadaannya luar biasa. Sebagai S-Rank, ia menatap Ayong, mencari jejak konspirasi yang tersembunyi. Ayong menyahut dingin. Apa ini soal Guild Malignan yang terkutuk itu? Malignan, sekumpulan iblis berwujud manusia yang menjadi mimpi buruk bagi seluruh dunia. Tanda kematian mereka jelas. Cincin emas dengan ukiran 3 tengkorak yang mengerikan. Jin Hui menyodorkan dokumen rahasia berisi target pembunuhan dan pergerakan gelap organisasi tersebut. Ayong tersenyum tipis. Tahu ada maksud terselubung di balik lembaran kertas itu. Tanpa basa-basi ia bertanya. Dan tawa sang ketua meledak, menyadari ketajaman instingnya. Pertanyaan aneh terlontar. Kapan kau pertama kali lulus ujian player? Meski heran, Ayong menjawab mantap. Ia meraih gelar itu di usia 19 tahun. Detik itu juga, firasat buruk mulai merayapi pikirannya. Mungkinkah ada bocah SMA yang sanggup membantai monster sendirian? Pertanyaan itu mengguncang logika. Sementara itu, sang subjek pembicaraan, Kim Taeyun, sedang bersantai di atas gundukan mayat monster. Tasnya sesak oleh timbunan kristal sihir hasil buruan monster. Di ujung telepon, perwakilan Guild Alchemist
sang penguasa pasar, telah menunggu. Kim berniat memborong ramuan penguat tepat saat masa libur darurat sekolah berakhir. 7 hari masa hiatus. Ia manfaatkan untuk menempa fisik dan menaklukkan dungeon. Langkah kakinya kini bergema di dalam markas megah milik Guild Alkemis. Staf Guild terperangah melihat gunungan batu sihir yang berhasil Kim kumpulkan. Seketika, statusnya meroket menjadi pelanggan VVIP yang diperebutkan oleh para petinggi. Itulah bisnis rahasia Kim di luar jam sekolah. Berdagang ramuan langka. Namun, peringkat resminya masih tertahan di level C. Jalan menuju puncak masih terjal. Kabar angin mulai berhembus, memicu rasa penasaran di seantero kelas. Teman-temannya mendesak, bertanya apakah Kim telah bangkit setelah menumbangkan geng Huksu. Namun, badai besar mendekat. Sekelompok siswa datang dengan aura penuh intimidasi. Kelas berubah, mencekam, saat kursi-kursi mulai terbang dan hancur berkeping-keping. Amarah mereka meledak, menciptakan tekanan udara yang begitu menyesakkan. Liang muncul dengan angkuh, menyapa Kim seolah dialah raja di sana. Sang pewaris Taisan, Awakener peringkat S, yang memegang kendali penuh atas sekolah. Dialah predator puncak, sosok terkuat yang tak tersentuh di SMA Tesan. Dendam lama membara, yanglah dalang di balik perundungan Kim selama ini. Mendengar kata teman keluar dari mulut pria busuk itu, membuat Kim muak. Dengan senyum sinis, Kim mengusir yang agar segera enyah dari pandangannya. Murka, seorang pesuruh yang menghardik Kim dengan makian yang merendahkan martabatnya. Belum sempat kalimat itu usai, sebuah hantaman keras mendarat di wajahnya. Berisik, kau tak lihat kami sedang bicara? Gertak Jong dengan tatapan tajam yang menyeringai, menganggap Kim terlalu tinggi hati hanya karena mengalahkan Kroco. Bola api menyala di tangannya, sebuah peringatan maut agar Kim tidak bertindak bodoh. Tekanan aura peringkat S membuat Kim terpaku saat yang memberikan ultimatum terakhirnya. Di tengah ketegangan yang nyaris meledak itu, Kim bertanya-tanya, sanggupkah api yang bertahan melawan kekuatan predation miliknya? Tiba-tiba, suhu merosot tajam. Es membekukan tangan lawan hingga jeritan pedih bergema. Lim Ayong hadir bag Dewi S, memerintahkan agar pertikaian konyol ini dihentikan. Dia adalah sang ketua kelas jenius yang memiliki pengaruh luar biasa besar. Putri konglomerat sekaligus Awakener peringkat S yang diprediksi akan menjadi nomor 1. Bakat langka yang digadang-gadang akan segera menembus batas peringkat SS legendaris. Meski dipuja banyak orang, sifat keras kepala Ayong selalu membuat Kim jengkel. Gadis itu adalah tipe yang takkan pernah mau berkompromi dengan siapapun. Yang mencoba berakting santai, berdalih hanya sedang bernostalgia dengan kawan lama. Namun Ayong membalas pedas, menyindir niat busuk di balik kepalan tangan yang ancaman yang tak membuatnya gentar. Ayong justru menantang balik dengan aura dingin. Perang saraf pecah. Dua monster peringkat S ini siap meledakkan seisi kelas. Kim hanya bisa berdoa agar sekolah ini tidak rata menjadi medan pertempuran. Akhirnya yang mundur mengklaim dirinya tidak berniat bertarung di tempat sampah ini. Namun itu tipu muslihat. Ia diam-diam menghimpun energi api untuk serangan kejutan. Teng, denting bel sekolah tiba-tiba memecah suasana bersamaan dengan pengumuman darurat. Asosiasi player memanggil seluruh siswa wajib segera berkumpul di aula utama sekarang. Instruksi itu menggema berulang kali, mengubah jalannya takdir di hari itu juga. Aura panas di tubuh Li Jong mulai mereda. Namun, tatapannya tetap menghunus tajam ke arah Ayong. Ayong bersiap siaga. Tapi Li Jong justru pergi sambil melemparkan cibiran penuh penghinaan yang sangat dingin. Kim Tae-yun beruntung kali ini. Gumamnya ketus sebelum membanting pintu ruangan itu dengan sangat keras. Setelah musuh pergi, Ayong bergegas memeriksa keadaan Kim dengan ekspresi yang tampak begitu sangat cemas. Ia berniat berkata bahwa Lim tak butuh rasa terima kasih. Tapi Kim sudah menghilang dari kursinya. Ayong tersentak kaget saat menyadari pemuda itu ternyata
sudah berdiri tegak tepat di depan pintu. Kim justru bertanya, kenapa Ayong masih diam saja, tanpa mempedulikan seruan untuk segera berkumpul di aula. Kim pergi begitu saja, meninggalkan Ayong yang terpaku bingung memikirkan sikap misterius dan dingin pemuda itu. Atmosfer aula utama memanas saat para siswa mulai penasaran dengan agenda kelas khusus yang sangat mendadak. Apalagi, acara besar ini diprakarsai langsung oleh lembaga tertinggi, yaitu pihak Asosiasi Pemain Dunia. Isu soal insiden gerbang pecah mulai berembus. Tepat saat seorang pria berwibawa menaiki podium utama. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Gu Taiwook, sang wakil manajer divisi sumber daya manusia asosiasi. Tujuannya dua, memohon maaf atas kelalaian asosiasi dan membuka gerbang emas menuju ajang seleksi pemain. Namun di sudut lain, dendam pribadi Lee Jong terhadap sosok Kim masih terus membara layaknya api neraka. Ayong pun merencanakan pembicaraan empat mata dengan Kim, tepat setelah upacara besar ini resmi berakhir. Sementara itu, Kim sang protagonis justru menguap lebar, tanpa mempedulikan situasi menegangkan di sekitarnya. Riuh rendah, bisikan siswa mulai menggema, mencoba mencerna maksud sebenarnya dari pengumuman yang mengejutkan itu. Mengapa seleksi pemain melibatkan mereka? Padahal, syarat usia minimal biasanya adalah 19 tahun ke atas. Taiwook tersenyum tipis, memahami kebingungan massal yang tengah melanda seluruh murid di hadapannya saat itu. Tanpa membuang waktu, ia segera menegaskan bahwa aturan lama kini tidak lagi berlaku bagi mereka. Lonjakan monster dan krisis gerbang memaksa pihak asosiasi untuk segera merekrut tenaga tempur baru secepatnya. Karena alasan darurat itulah, jalur seleksi pemain kini resmi dibuka bagi siswa sekolah menengah melalui sistem pencalonan yang sangat ketat. Penilaiannya mencakup kombinasi potensi kekuatan, prestasi akademik, hingga seluruh rekam jejak perilaku para kandidat siswa. Mendengar penjelasan itu, Kim hanya bisa menyeringai tipis, seolah sudah memprediksi arah pembicaraan pria itu. Ia tahu betul bahwa kesempatan emas menuju dunia pemain profesional memang telah terbuka bagi siswa SMA. Tanpa disadari, Taiwook mulai mengaktifkan kemampuan khususnya yang sangat mematikan, yaitu mata pengamat yang legendaris. Skill unik ini memungkinkan sang manajer untuk membedah seluruh potensi kuantitatif setiap individu secara instan. Jendela status pun terpampang nyata, mengungkap data rahasia setiap target yang berada di dalam aula tersebut. Taiwook terperangah melihat angka-angka yang jauh melampaui standar siswa dari lokasi lain yang pernah dikunjunginya. Instingnya berkata bahwa aula ini dipenuhi oleh bakat-bakat monster yang siap mengguncang dunia, pemain masa depan. Namun, ada dua sosok jenius yang benar-benar membuat mata sang pengamat itu hampir melompat keluar. Lee Jong dengan nilai 1924 dan Ayong dengan 2335. Taiwook teringat laporan rahasia soal kandidat emas yang sempat direkomendasikan oleh organisasi Nightwar kepadanya dulu. Sungguh gila memikirkan para manusia berbakat ini belum pernah tersentuh oleh pelatihan formal sama sekali. Ia berniat segera menulis laporan rekomendasi. Namun, tiba-tiba, Lee Jong mengangkat tangannya dengan sangat sombong. Tindakan interupsi yang sangat mendadak tersebut sontak membuat Taiwook terdiam dalam kebingungan yang sangat besar. Lee Jong mulai memprovokasi, menyebut ada kandidat sampah yang tidak layak berada dalam daftar seleksi bergengsi tersebut. Ia berargumen bahwa seleksi pemain hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berhasil membangkitkan kekuatan murni. Intinya, orang biasa yang belum mendapatkan awakening seharusnya segera didepak keluar dari proses seleksi ini. Tatapan Lee Jong tertuju lurus pada Kim Tae-hyun, seolah ingin mempermalukan rivalnya itu di depan semua orang. Baginya, kekuatan tempur absolut adalah satu-satunya tiket masuk yang valid untuk menjadi seorang pemain sejati.
Meski tingkatan awakening itu penting, namun ketangguhan mental dan wawasan tentang dunia abis juga sangatlah krusial. Seluruh elemen kompleks itulah yang seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi seleksi maut ini. Dengan nada penuh penghinaan, ia menyindir Kim sebagai beban yang tak punya hak untuk bangkit. Suara tawa meremehkan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan itu. Kim menyadari provokasi Jong hanyalah umpan untuk mengukur sejauh mana kekuatannya telah terbangkitkan. Ayong nyaris memprotes, namun ia terdiam saat teringat ketegasan Tahyun dan memilih untuk mengabaikannya. Yang mendesak Taiwook agar segera menyingkirkan para murid tak berguna yang belum terbangkitkan. Taiwook mengangguk pelan, seolah memahami rencana licik yang sedang berjalan. Namun keputusan akhir tetap ada pada siswa. Sementara Jong tak henti-hentinya memojokkan Tahyun. Kim tetap bergeming. Baginya, pengakuan tidak harus selalu dibuktikan dengan pamer kekuatan murahan. Mata tajam Taiwook terus mengawasi gerak-gerik ketiga murid itu dengan penuh selidik. Dalam benaknya, yang hanyalah pemain peringkat es yang menyedihkan karena gemar menindas yang lemah. Tatapannya kini terkunci pada Kim, sosok tanpa status, namun menyimpan misteri yang mendalam. Keajaiban terjadi saat sistem Taiwook gagal total menembus dinding informasi milik Kim Taehyun. Kejutan besar menyergapnya. Namun Taehyun justru menimpali ucapan yang dengan nada yang tenang. Ia setuju bahwa kelas tingkat tinggi ini memang bukan tempat bagi mereka yang lemah. Hal itu hanya akan menghancurkan harga diri. Sebuah jawaban yang membeku kebingungan. Kim pergi dengan salam jari tengah yang seketika membakar amarah dalam diri yang sementara itu Kewook masih terpaku karena kemampuan observasinya yang legendaris tumpul di hadapan Kim. Padahal mata dewa miliknya tak pernah gagal. Bahkan saat menghadapi para petinggi dunia, kebingungan melandanya saat menatap punggung Kim. Mencoba mencari tahu rahasia di balik pemuda itu. Notifikasi kegagalan sistem terus berkedip. Saat Kim melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut, Kim menoleh dengan seringai tipis, memperlihatkan bayangan sosok berambut putih yang mengerikan di belakangnya. Yang lebih gila lagi, angka 96 terpampang nyata sebagai level kekuatan Kim. Senja mulai turun, menyelimuti lorong sekolah dan perpustakaan yang kini tenggelam dalam kesunyian. Di atas tumpukan buku, Kim berburu informasi tentang sang raja sebelum tiga pria menginterupsinya. Salah satu dari mereka mendengus, memerintahkan Kim menemui Jong yang sudah menunggu kehadirannya. Tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya, Kim menolak mentah-mentah ajakan paksa tersebut. Bukankah bibimu sedang berjuang mempertahankan restorannya? Ancaman itu seketika mengubah atmosfer di sana. Pesan dari Jong sangat jelas. Kim hanyalah seorang yatim piatu yang mudah untuk dihancurkan. Pria itu tertawa mengejek, mengancam akan mempersulit hidup bibi Kim yang kini sedang menderita. Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang seluruh isi perpustakaan. Rak buku bertumbangan saat tangan Kim sudah mengunci leher pria itu dengan cengkeraman mematikan. Dua pengawal lainnya sudah terkapar tak berdaya di lantai akibat serangan kilat Kim. Dengan aura membunuh, Kim bertanya, di mana bajingan bernama Jong itu bersembunyi sekarang? Aula utama kini menjadi sunyi senyap, menyimpan ketegangan yang siap meledak kapan saja. Kim akhirnya berhadapan dengan Jong yang didampingi seorang pengawal berkelas dengan setelan jas. Terungkap bahwa pengawal misterius itu sedang mengaktifkan kemampuan khusus untuk menekan Kim. Dia adalah Seo Hando, pemain tangguh peringkat A yang menjadi perisai setia bagi Jong. Hundo melaporkan dengan wajah pucat bahwa serangan statusnya sama sekali tidak menggores mental Kim. Ia menyimpulkan Kim adalah bangkitan peringkat A. Sebuah kejutan yang sudah diantisipasi. Oleh yang, dengan nada bicara yang tajam, Jong menyatakan keinginannya untuk bernegosiasi secara serius dengan Kim. Taehyun tetap diam 1000 bahasa.
Meski api kemarahan terlihat jelas berkobar di matanya, yang berpura-pura meminta maaf atas kekasarannya, mengklaim bahwa ia tak berniat melukai Kim sedikitpun. Ia justru menawarkan posisi di guild yang akan ia bangun. Sebagai pewaris grup Taisa, ia sadar bahwa untuk menguasai dunia, seorang jenius sepertinya membutuhkan pion yang sangat kuat. Baginya, Kim adalah bakat murni yang ia cari. Bukan sampah tak berguna seperti lainnya. Dengan penuh ambisi, Jong membujuk Kim untuk mengubur dendam dan bergabung dalam kejayaannya. Tawarannya bukan sekadar harta dan takhta, tapi juga janji manis untuk menarik keluarganya dari jurang kemiskinan. Alih-alih tergiur, Kim justru melontarkan tawa sinis pada janji-janji sampah itu. Raut wajahnya menegang, kulitnya mengeras sekeras granit. Dia memperingatkan yang bahwa garis merah telah dilalui. Yang terkesiap tak percaya. Sambil menghela napas berat, auranya meledak. Dia bergumam, anjing liar memang butuh dididik. Lingkaran sihir bercahaya muncul di tanah. Hundo segera mengaktifkan skill room miliknya. Inilah barrier yang menyelimuti area. Segala aktivitas sihir di dalamnya terhapus dari dunia luar oleh dinding transparan biru. Hundo memastikan takkan ada saksi mata yang melihat pertarungan berdarah tuan mudanya kali ini. Tahyun melesat bak peluru dengan tinju batu, menyambut tinju yang berkobar dengan api membara. Ledakan aura terjadi. Adu jotos. Mereka menciptakan pusaran angin yang menghancurkan segalanya di sekitar. Kekuatan yang memukul mundur Tahyun hingga ia mengerang tanpa ampun, yang kembali merangsek maju untuk serangan pamungkas. Pukulannya memicu dentuman dahsyat, menciptakan ledakan hebat, seolah gunung berapi baru saja meletus. Kim terhuyung sambil memuntahkan darah, dengan tawa merendahkan yang mengejek, menanyakan apakah Kim sudah sadar level mereka berbeda. Dari kejauhan, Hundo terpaku. Ledakan demi ledakan terus mengguncang medan tempur. Akibat duel maut tersebut, terselip rasa iba di hatinya melihat kondisi mengenaskan Tahyun. Dia mengira Tahyun hanyalah awakener ranking A- dengan teknik penguatan tubuh dan mental baja. Seharusnya Kim sudah bertemu lawan yang bisa mengimbangi kekuatannya. Sialnya, lawan Kim adalah Yang, si jenius ranking S. Tahyun kini benar-benar terdesak oleh serangan beruntun tak berujung. Hundo yakin Kim tak punya peluang. Pilihan terbaiknya hanyalah menyerah dan menyadari batas kemampuannya. Tapi kejutan terjadi. Kim terus berkelit dari maut hingga matanya menangkap satu celah fatal untuk membalas. Di detik yang tepat, tinju Kim menghantam keras wajah sombong yang terpental hebat ke tanah. Hundo terbelalak tak percaya. Baginya, pemandangan ini mustahil terjadi. Bagaimana mungkin tuan mudanya bisa ditumbangkan dalam duel jarak dekat hingga tak berkutik? Yang berteriak geram, menanyakan sihir apa yang Kim gunakan. Hundo membeku melihat tuannya lumpuh total. Mustahil, pria ini pasti punya kartu as tersembunyi selain sekadar penguatan tubuh. Berkat predation, Kim diam-diam telah menguasai 3 skill, kulit batu, stealth, dan paralisis. Namun, Kim tidak sebodoh itu untuk langsung mengeluarkan semua senjatanya. Skill kelumpuhan ranking C takkan mempan pada ranking S. Dan kemampuan stealth mudah dibakar oleh api yang, terlebih lagi, predation adalah kartu mati yang hanya boleh digunakan di saat yang paling genting. Strateginya jelas. Mengakumulasi efek kelumpuhan sedikit demi sedikit, lewat duel fisik yang intens. Efek status akan berlipat ganda lewat kontak langsung. Kim terus menghujani lawan dengan tinju yang mengandung racun kelumpuhan. Biarpun lawannya memiliki resistensi tinggi yang sulit ditembus, perlahan tubuh yang mulai goyah dan akhirnya menyerah pada efek itu. Hundo hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan tak masuk akal ini. Kim benar-benar jenius. Dia berhasil melampaui batas level dan menumbangkan sang tuan muda secara langsung. Tahyun menatap dingin yang terkapar. Sambil tertawa getir,
yang mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal, meremehkan lawannya. Tiba-tiba, yang mengeluarkan kristal ungu misterius dan menghancurkannya dalam sekejap. Kim terperangah. Dari sisa-sisa kristal itu, bangkitlah sesosok kerangka raksasa dengan cahaya kuning yang mengerikan, yang bersumpah akan bertarung serius. Kini, entitas api yang mengerikan itu mulai memburu Kim tanpa ampun. Kim berkelit-kesit menghindari terkaman maut itu. Dia mengambil jarak, lalu tiba-tiba berbalik arah untuk menyerang. Dia mengepalkan tinju batunya, mengumpulkan seluruh kekuatannya di sana. Seolah bercermin, sang kerangka raksasa juga mengangkat kepalan tangannya yang berbalut api neraka. Benturan keras terjadi. Tinju batu Kim berhasil menembus dinding api yang menyelimuti tangan raksasa tersebut. Tapi, lapisan pelindung Kim mulai retak dan hancur. Ledakan dari benturan itu melemparkan tubuh Kim hingga terpental jauh. Kim berteriak menahan sakit saat tubuhnya terbanting keras ke tanah yang tandus. Hundo terpaku menatap sang kerangka raksasa yang kini berdiri menjulang tinggi, siap mengakhiri riwayat Kim. Di dalam benaknya, ia ragu. Apakah ini wujud asli dari Flame of Hearts, milik sang tuan muda? Mustahil bagi levelnya saat ini untuk membangkitkan kekuatan penuh dari skill tingkat S yang legendaris itu. Ternyata, ia menggunakan Magic Amplification Stone, kristal langka, hasil pemurnian jantung iblis yang sangat mengerikan. Item itu mendongkrak sihirnya. Dengan bantuan batu tersebut, ia mampu memanggil kekuatan sejati seorang peringkat S. Namun bahaya besar mengintai. Hundo memohon dengan panik agar tuannya segera menghentikan kegilaan. Ini sekarang juga, ia bertanya penuh ketakutan. Tuan muda, apa kau benar-benar berniat menghabisi nyawa Tiun di sini? Hundo memperingatkan bahwa aliran sihir yang sedang digunakan saat ini terlalu dahsyat bagi tubuh sang tuan muda. Jika terus dipaksa, seluruh pembuluh darahnya bisa hancur lebur akibat lonjakan energi sihir yang tak terkendali. Namun, reaksi yang muncul kemudian justru benar-benar di luar dugaannya dan sangat mengejutkan. Sang tuan muda malah menyemburkan api dan membentak pengawalnya karena berani mengatur langkahnya. Dengan nada sombong, perlahan, Taeyeon bangkit dengan napas tersengal. Jong murka karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh sampah itu. Tak ada ampun baginya. Taeyeon terperanjat saat mendengar teriakan murka yang menggelegar, penuh amarah. Serangan dahsyat dilepaskan. Tanah di sekeliling Taeyeon hancur berkeping-keping saat energi murni menghantamnya dengan sangat brutal. Tawa gila Jong meledak, menuntut kematian Taeyeon. Seol Hundo sadar bahwa situasi ini sudah berada di ujung tanduk. Ia segera berlari menyelamatkan Taun. Ia yakin bahwa Tuan Muda Jong kini benar-benar telah kehilangan kewarasannya. Pikirannya berkecamuk, membayangkan betapa sulitnya mengurus dampak kekacauan besar yang akan terjadi setelah kejadian ini. Di bibir kawah yang menganga, ia berteriak kencang demi memastikan apakah Taun masih bernapas di bawah sana. Dengan rasa putus asa, ia mencoba meyakinkan anak itu untuk segera menyerah dan melarikan diri saja. Ia mengulurkan tangan, mendesak Taun segera pergi, sementara ia akan menahan amukan sang tuan muda. Demi keselamatannya, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di wajahnya hingga terpental jauh. Dari balik asap, sosok Kim muncul dengan mengerikan. "Lari, apa maksudmu?" ucapnya tajam. "Bukankah kalian sendiri yang mengundang maut dengan memulai pertarungan ini?" Ia pun mengakui perbedaan kasta peringkat S. Seketika, ia menenggak ramuan pemulih stamina serta mana miliknya. Dengan tatapan penuh tekad, ia menyatakan bahwa mulai saat ini, ia akan bertarung dengan kekuatan yang sesungguhnya. Aura hitam yang mengerikan mulai meledak dari tubuhnya. Sementara itu, suasana di kantor asosiasi kini mendadak gempar. Go-Wook memberikan laporan rahasia. Atasannya sangat terkejut melihat angka statistik
yang berada jauh di luar nalar manusia. Gewok memastikan bahwa Li Jong menyentuh angka 1.900, sementara Lim Ayong melesat hingga 2.300. Keduanya mutlak berada di peringkat S. Seluruh staf tercengang, seolah tak percaya monster baru telah lahir hari ini. Mustahil bagi pemula yang belum terlatih bisa mencapai angka 1.900 saat momen kebangkitan pertamanya. Angka itu sudah setara pemain elit. Kemampuannya kini hanya bisa dibandingkan dengan sang saintis dari Jepang. Seseorang tertawa bangga, tak menyangka Korea Selatan akhirnya memiliki pemain dengan potensi setingkat saintis yang melegenda. Perlu diingat bahwa saintis Jepang bukanlah lawan sembarangan. Dia adalah salah satu pemain puncak di dunia. Dia adalah monster yang mencatatkan statistik 2.500 saat pertama kali diuji di usia 19 tahun. Tapi saat membandingkan angka statistik Kim Tae-yun yang mencapai 5.096, bulu kuduknya berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia curiga jika ini hanyalah halusinasi atau mungkin ada kesalahan besar pada sistem. Dengan tekad bulat, ia melangkah keluar. Ia harus melihat dan memeriksa keberadaan sang monster baru, Kim, secara langsung. Sementara itu, di aula utama, Seol Hundo mematung. Pemandangan di depannya benar-benar telah menghancurkan logika berpikirnya. Ia jatuh berlutut di lantai, tak sanggup mempercayai fenomena mustahil yang baru saja terjadi di depan matanya. Kim melumpuhkan kerangka raksasa itu dengan rantai berduri. Seketika, api abadi yang membakar tubuh monster itu perlahan padam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Teriak Jung. Ia tak habis pikir bisa dikalahkan oleh sampah rendahan seperti Kim Tae-yun. Sebagai pewaris grup Tyson, ia menolak kalah. Dengan sisa tenaga, ia mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya yang tersisa. Namun, bagi Kim, status ataupun nama besar yang sama sekali bukanlah hal yang perlu ia pedulikan lagi. Mau dia seorang pewaris atau memiliki pangkat setinggi apapun, di mata Kim semua itu hanyalah omong kosong. Kim menyeringai tipis sambil bersiap melakukan eksekusi. Jong gemetar ketakutan melihat maut yang kini kian mendekat. Kabut merah pekat mendadak menyelimuti area. Sesosok bayangan muncul. Dan Kim berkata bahwa itulah kekuatan dari Sang King. Kilatan cahaya merah melesat mematikan. Yang gagal menghindar sehingga serangan maha dahsyat itu langsung menghantamnya dengan telak. Keheningan di luar aula seketika pecah saat ledakan dahsyat mengguncang seluruh bangunan. Bangunan itu luluh lantak, menyisakan tubuh yang terkapar tak berdaya di tanah. Tubuh Hundo gemetar hebat, sementara Kim menyeringai sinis. Benar-benar di luar dugaan. Player peringkat A itu tak menyangka Kim berani menginterupsi proses predasi Jong. Namun Kim tak peduli. Selama ia berhasil mengamankan skill yang ia incar. Dengan suara parau, Hundo bertanya, "Apa sebenarnya rencanamu, Kim Tae-yun?" Ia memperingatkan soal murka keluarga Taisan jika sesuatu terjadi pada pewaris mereka. Kim tertawa mengejek, seolah ancaman keluarga besar itu tak lebih dari gertakan belaka. Dengan tatapan dingin, Kim mulai menegaskan posisinya dalam situasi genting ini. Rupanya, ia masih belum berniat untuk menghabisi nyawa sang pewaris keluarga Taisan. Sebagai gantinya, Kim menuntut kompensasi besar atas nyawa yang telah ia ampuni. Mengingat status Li Jong sebagai pewaris resmi dari grup Taisan yang berkuasa, Kim meminta 1 miliar won saat api melahap aula hingga menjadi abu. Para guru bergegas memerintahkan seluruh murid untuk segera kembali ke asrama masing-masing. Di tengah kepanikan, Lim Ayong terpaku menatap reruntuhan gedung yang terbakar hebat. Aura mana dan kobaran api itu terasa sangat akrab di indera penciumannya. Ia yakin itu kekuatan Li Jong. Tapi, siapa yang mampu membuat monster itu tumbang? Dalam bayangannya, Jong pasti sedang menyiksa Kim Tae-yun hingga tak berdaya lagi. Khawatir akan keselamatan Kim, Ayong langsung berlari menerjang bahaya menuju lokasi kejadian.
Meski diteriaki guru, Ayong dipenuhi rasa sesal karena sempat meremehkan kemampuan Kim. Ia mengutuk dirinya yang hanya diam menonton saat situasi mulai tak terkendali. "Kumohon selamatlah, Kim," jeritnya dalam hati dengan penuh rasa cemas yang mendalam. Namun di balik puing bangunan, situasi justru berbanding terbalik dari dugaannya semula. Kim berdiri tegap di samping tubuh Jong yang sudah tumbang secara mengenaskan. "Kebetulan sekali kau datang," sapa Kim santai. Seolah baru menyelesaikan tugas ringan, ia justru meminta bantuan Ayong untuk memindahkan tubuh pecundang yang pingsan itu. Ayong hanya bisa mematung, tak percaya melihat pemandangan mustahil di depan matanya. Kim segera menginstruksikan Ayong untuk membawa Jong ke rumah sakit untuk perawatan. Dengan gemetar, Ayong mendekat dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi tadi. Kim berpura-pura tidak tahu dan berdalih bahwa yang mungkin saja terpeleset jatuh. Meski Ayong sangat curiga, Kim langsung pergi meninggalkannya. Dalam kebingungan yang besar, sambil berjalan pergi, Kim yakin urusan dengan keluarga Taisan sudah ia kendalikan. Ia pun segera membuka jendela status untuk memeriksa perolehan kekuatan jarahan barunya. Meski tetap di peringkat C, kini ia memiliki stat charm dan skill Monarch Heart. Kim terkejut melihat atribut baru yang tiba-tiba muncul di jendela sistem miliknya. Atribut charm biasanya hanya dimiliki selebritas, namun kini justru bangkit dalam dirinya. Ia sempat bingung karena bukan Flame Heart yang ia dapatkan setelah melahap namun ia menyadari bahwa skill pendukung tim seperti ini jauh lebih langka. Kemampuan Monarch Heart ini memungkinkannya menggabungkan berbagai skill menjadi kekuatan absolut. Jelas ini memberikan keuntungan yang jauh lebih besar bagi masa depan Kim. "Benar-benar jackpot," gumamnya, hingga mendadak beberapa mobil hitam langsung mengepung jalannya. Kim terperanjat saat sekelompok pria berjas hitam keluar dan langsung mencegat langkahnya. Ternyata itu adalah Go Tai-wook yang datang membawa pasukan pengawal bersenjata lengkap. Dengan aura mengintimidasi, ia menuntut penjelasan atas kekacauan dahsyat di aula utama. Sementara itu di sebuah mansion mewah, seorang pria misterius mulai bergerak curiga. "Swing, putra tunggal kesayanganku sekarat." Sementara tuntutan ganti rugi 1 miliar won kini mencekik leherku. Belum puas, sang pemangsa menuntut agar skandal berdarah ini dikubur dalam kegelapan selamanya. Salakan anjing penjaga itu mengoyak nyali Sol Hundo, membuatnya bersimpuh gemetar, memohon ampunan yang mustahil. Namun, sebuah keajaiban muncul. Hundo terperangah, tak menyangka akan mendapatkan kebebasan penuh untuk bertindak. Sambil menyeringai tipis, sang predator bergumam bahwa sosok Kim telah berhasil memikat rasa penasarannya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa setiap kekuatan yang dipinjamkan menuntut tumbal yang sepadan. Dengan suara parau, Hundo memohon pada sang presiden, menganggap kekejaman pada pemuda itu sudah melampaui batas. Namun tatapan dingin itu membungkamnya. Dia tak akan mentoleransi anjing peliharaan yang berani menyalak. Inilah Lee Yang-su, pemain peringkat S, sekaligus sang pemimpin tertinggi, penguasa mutlak grup Taisan.